Bagaimana hukum nonton film Korea? Sama kayak nonton film Cina, sama kayak nonton film Jepang, sama kayak nonton film Indonesia. Malah setelah saya lihat-lihat, kayaknya lebih berbahaya nonton film Indonesia daripada nonton film Korea. Loh kok bisa begitu? Karena nggak mendidik. Yang penting tuh masa mendidik atau tidak mendidik. Jadi gini, namanya entertain, hukumnya apa? Mubah. Maka tempatkanlah pada mubah. Anda nonton film Korea, nyarinya apa? Hiburan. Maka jadikanlah sebagai hiburan, jangan jadi kewajiban. Paham saya di sini ya? Contoh, kalau sudah kewajiban, tanggung Ustadz. Ini kayaknya dia mau mati Ustadz. Ternyata sinetron episode berikutnya itu mimpi kan itu kan ya. Paham gak sih? Lah yang buat sinetron itu memang berusaha supaya Anda gak bisa lepas. Maka tempatkanlah seperti hiburan. Kalau hiburan harusnya apa? Menghibur, bukan bikin stres. Ustadz saya itu lagi stres Ustadz, tolonglah Ustadz gimana? Kenapa? Udah seminggu gak nonton film Korea. Lah film Korea itu hiburan. Lah kenapa Anda malah jadi stres gara-gara hiburan? Ada teman santri kemarin, Ustadz sekali aja Ustadz nonton Korea Ustadz, sekali aja Ustadz denger lagu, sekali aja Ustadz, saya udah pusing Ustadz. Lah ini jadi apa jadinya? Jadinya candu, bukan hiburan. Kalau sudah jadi candu hukumnya beda. Paham ya? Selama masih hiburan sama kayak nonton bola, nggak apa-apa. Nonton Korea nggak apa-apa. Teman-teman saya ada yang nonton Korea untuk nyari angle-nya, ada yang nonton Korea untuk cari oh gini cara buat cerita. Oh ada yang nonton film Thailand untuk lihat alurnya dan segala macam. Banyak yang kita bisa ambil. Kalaupun nggak mau, saya cuma nonton cuma hiburannya Ustadz karena yang main ganteng, ya nggak apa-apa. Gak ada masalah, cuman jangan sampai jadi apa? Kewajiban. Contoh kita sudah mulai bilang, itu loh orang-orang Korea tuh ganteng-ganteng. Kenapa sih kita tuh gak ada yang ganteng? Nah itu sudah salah mulai, paham ya? Paham sampai di sini? Apalagi sampai yang lebih, wah gila ketika ngelihat teriak, kenapa rahimku anget? Nah ini udah bermasalah. Paham? Loh ibu-ibu belum tahu ya? Itu anak-anak kalau nonton, rahimku anget, ini hamil online gitu. Sudah sampai titik itu sudah dosa. Paham ya? Ini serius, ibu-ibu gak ngerti sih. Ada yang kayak gitu. Coba dong nonton roti sobeknya mana, kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu sudah sampai pada tahapan dosa. Kenapa? Karena Anda senang aurat. Paham ya? Kadang-kadang gini, saya tuh sering bertanya sama orang nonton Korea. Jadi contoh ya, namanya film Korea, dia kan gak tahu halal haram. Paham ya? Tiba-tiba di situ dia ciuman. Kita senang akhirnya dia ciuman. Loh gimana sih? Gitu kan ya. Paham gak maksudnya? Nah, kan itu kan harusnya kan haram. Paham gak sih maksud saya? Nah kalau nonton ya akalnya masih dijaga. Makanya ada orang-orang bertahap-tahap. Kalau sudah sampai derajat kayak saya, kalau masih nyelesain film Korea sebulan sekali, itu pasti ada masalah. Karena tugas saya itu besar. Lah kok malah ngabisin waktu nonton film? Itu berarti bermasalah. Tapi kalau orang masih derajatnya baru mulai hijrah, dia baru mulai membiasakan, masih dalam pendidikan, saya tidak bisa bilang haram juga. Karena kalau saya bilang haram, nanti saya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Karena orang ngabisin waktu tuh bisa banyak, bisa nonton Korea, bisa nanam tanaman, bisa nonton bola, bisa apapun, bahkan bisa perkara-perkara yang mubah yang lainnya. Bisa difahami sampai di sini? Oke. Berarti kalau saran saya ya tempatkanlah seperti hiburan. Dan jangan lupa tetap ngaji. Karena dalam beberapa kasus, banyak kasus orang yang ngaji akhirnya mendapatkan. Oh yang aku dapatin ketika ngaji ternyata aku dapatin juga ketika kajian. Ternyata bisa jadi pengganti. Saya dulu kan tukang nonton. Sekarang ya nonton juga sih. Nah tapi dulu saya nontonnya parah. Setelah saya masuk Islam saya bisa gak nonton karena punya amanah dakwah. Sekarang itu ibu-ibu sekalian, saya selalu bilang sama murid-murid saya beberapa orang-orang yuk ngaji. Saya itu tetap senang nonton, cuma saya downloadin semua. Di komputer saya tuh banyak banget film, tapi gak saya nonton. Kenapa? Gak sempat.
Masalahnya itu, kenapa? Karena saya harus dahulukan ngisi, saya harus dahulukan bikin ini, ketemu orang, ada yang mau masuk Islam, ada yang mau diskusi, konsultasi, bikin buku lagi dan segala macam. Jadi saya nggak sempat nonton. Jadi kapan sempatnya saya nonton? Nggak tahu. Tapi yang jelas itu cara saya supaya saya tetap download film tapi nggak nonton. Gimana caranya itu? Ya Allah bisa. Kadang-kadang kapan nonton? Ya kadang-kadang nonton tapi nggak kayak dulu. Ya udah nonton 15 menit dipanggil. Abi, oke turun, matiin. 15 menit lagi nonton lagi. Kadang-kadang tidur, paham Bapak sekalian. Nah akhirnya itu memang jadi hiburan. Pas kita lagi ada waktu, pas kita mau hiburan, capek nonton nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi jangan jadi sebagai kewajiban. Oke, ada yang lain mungkin silahkan. Silahkan. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya panjang, jawabannya pun panjang ya Ustadz. Ya, jadi kalau nonton Korea atau sinetron, jangan terkagum-kagum dengan sosok yang tampan. Itu kita harus baca astagfirullah atau Masya Allah Ustadz? Kalau saya, ini pertanyaan lagi ya. Kalau saya jawabnya begini, saya ketika nonton film Korea, serius, saya pernah dikasih klip video Korea. BTS judulnya Self Love Yourself, sorry. Saya pernah ngeliat pas nonton itu terus terang saya nangis. Kenapa nangis? Bukan karena apa-apa. Saya bilang gini, gila ya nih orang ya. Dia cuma pengen dunia aja, pengorbanannya kayak gini. Ini persiapan video klip ini nggak mudah saya tahu. Perfect video klipnya, nggak bisa disalahin secara teknis nggak bisa disalahin. Bagus videonya, kampanyenya bagus, narasinya bagus dan pengaruhin banyak orang. Lah itu cuma dia mau dunia doang. Lah saya mengklaim saya maunya akhirat, kok saya nggak serius? Paham maksudnya? Saya tersinggung. Kenapa kita itu orang muslim gak serius ngomongin akhirat? Padahal mereka maunya cuma, coba tanya tuh sama misalnya siapa tuh BTS, Jungkook atau siapalah, tanyalah siapa. Siapa sih? Jimin atau siapalah. Tanyalah sama dia, kamu percaya akhirat gak? Insya Allah dia jawab apa itu akhirat, paham ya? Dia gak percaya akhirat, dia cuma bilang saya cuma berharap bermanfaat di dunia ini bagi saudara-saudara saya, bermanfaat menginspirasi generasi muda, mbok ya jangan bunuh diri, love yourself, sudah berkarya atau apa. Dia gak mikirin akhirat bu. Lah kita ini bukan hanya nolong orang di dunia, kita pengen orang baik di dunia, tapi terlebih lagi kita pengen selamat dia di... Lah kok kita nggak seserius itu? Saya mulai ngeliat buku-buku saya jadi jelek kelihatannya, paham ya? Nah jadi itu yang saran saya. Kalau mau ngelihat dunia orang, sehubungan ke akhirat. Begitu serius mereka ngurusin dunia, mbok yao kita lebih serius ngurusin akhirat gitu loh maksudnya. Itu yang terjadi pada saya ketika ngelihat Korea. Jadi gitu.